Oke, baik. Kali ini saya akan pandu mengenai laporan umum pada aplikasi e-kios kasir online. Saya di sini menggunakan tampilan website dan masuk sebagai staff ya. Kalau kita masuk sebagai owner dan staff ini, maka data laporan umum yang disajikan ialah ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Dan kalau kita masuk dengan akun kasir, maka yang ada hanyalah laporan harian, yang mana di kasir tersebut tidak dicantumkan adanya laba penjualan dan total saldo keuangan. Nah, ini ada laporan harian transaksi pada hari ini. Nah, di pojok kanan atas kita bisa lihat, ini kita dapat melihat laporan harian pada hari yang kita butuhkan. Di sini ada total saldo keuangan. Nah, di sini berisi arus uang yang mana adalah pencatatan semua aktivitas yang ada di toko. Mulai dari penjualan, kemudian ada pembelian, kemudian mungkin ada pengurangan saldo karena pengambilan barang konsinyasi. Nah, di sini nanti akan tercatat semuanya di total saldo keuangan. Nah, kenapa ini minus? Biasanya pada hari tersebut, penjualan produknya itu lebih kecil daripada pengeluaran pembelian. Nah, ini kita di pagi hari kita sudah melakukan pembelian ya, jadi di total saldonya otomatis minus. Kemudian disajikan nilai penjualan produk. Nah, ini semua data transaksi penjualan pada hari tersebut, baik itu dari kasir 1, kasir 2, juga bisa dari staf kalau staf menerima adanya penjualan. Oke, kemudian ada rata-rata belanja customer, ada jumlah transaksi penjualan. Nah, ini misalnya pada hari ini pukul 11 ya, 11-an itu kita udah ada 19 transaksi yang rata-rata satu orang belanjanya itu 30.000. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian ada nilai total PPN, ini kalau owner mengaktifkan adanya pajak, maka nanti akan masuk datanya. Kemudian ada nilai titip amal, ini juga kalau owner mengaktifkan, nanti yang pembulatan juga nanti masuknya ke titip amal. Ini biasanya kalau kita menetapkan suatu harga produk, itu tidak bulat. Misalnya harga suatu produknya itu 9.990. Nah, biasanya di aplikasi nanti akan otomatis terjadi pembulatan ke atas, yaitu menjadi 10.000. Nah, yang mana 10 peraknya itu nanti akan masuk ke titip amal. Kemudian ada laba penjualan. Di sini tertera laba penjualan ya dari transaksi pada hari tersebut, yang mana biasanya laba penjualannya ini marginnya itu sebesar 10% dari nilai penjualan produk pada hari itu. Kemudian juga disajikan adanya grafik penjualan. Nah, di sini misalnya kita buka jam 8, nah, udah ada transaksi pembelian ya. Kemudian ini yang padat itu di jam 10. Nah, mungkin nanti sore akan bisa lebih padat lagi. Nah, ini juga bisa digunakan oleh owner untuk menganalisis proses penjualan yang ada di toko. Misalnya di jam berapa aja sih banyak orang pembeli atau jam-jam padat transaksi pada hari tersebut. Nah, ini juga bisa dilakukan analisis bagi owner. Kemudian disajikan adanya keuangan, ini bisa juga ya kasir 1 telah melakukan keuangan atau transaksi. Misalnya ini ada transaksi penjualan secara tunai, nanti akan masuk datanya. Kemudian kalau ada kasir melakukan transaksi penjualan secara non-tunai, nanti juga ada di bawahnya, yaitu misalnya kasir 1 QRIS, kayak gitu. Nanti juga ada masuk. Kemudian ada staf 3 juga tercatat ya di keuangan ini. Staf 3 melakukan pembelian secara tunai, nah nanti akan keluar di sini, maka saldonya pun akan menyesuaikan dengan data yang masuk. Seperti itu untuk laporan harian. Oke, kemudian kalau ada retur pembelian, kita coba ya cari tanggal hari yang ada retur. Kemarin ada retur,
Nah, ini dari kasir 1, pembayaran tunainya ini ada retur ya, jadi nanti retur akan masuk ke bagian keluar. Jadi nanti otomatis saldo akan kekurang dari bagian masuk ke bagian keluar, seperti itu. Itu untuk laporan harian, kemudian laporan bulanan, ini akumulasi dari hari-hari yang ada pada bulan tersebut. Ini ada total saldo, nilai penjualan produk, kemudian ditambah lagi adanya nilai pengeluaran. Ini bisa selama sebulan itu ada beberapa pengeluaran. Nah, kita bisa lihat di transaksi keuangan. Nah, nanti juga ada keterangannya, pengeluaran itu untuk apa, seperti gaji karyawan, transport, uang makan, dan pengeluaran lain-lain, atau seperti untuk pengeluaran kebutuhan toko, seperti itu nanti masuk ke bagian nilai pengeluaran. Kemudian ada nilai barang musnah. Ini mungkin selama 1 bulan ada beberapa barang yang tidak diketahui riwayatnya atau ya biasa terjadi adanya selisih. Kita dapat melihat di data persediaan kemudian stop loss. Nah, nanti akan disesuaikan ya. Nanti total nilainya ini biasanya akan sama pada laporan umum. Nah, stock loss ini bisa jadi di dalamnya ada barang hilang, barang expired, ataupun barang rusak. Kemudian di sini ada estimasi laba bersih. Laba bersih ini adalah akumulasi dari semuanya ya, pemasukan dikurangi pengeluaran secara keseluruhan menghasilkan laba bersih. Kemudian ini ada grafik penjualan dari tanggal 1, tanggal 2, sampai akhir bulan. Kemudian di sini disajikan ada keuangan per hari ini, per tanggal. Jadi ini akan detail banget. Ini dari keuangannya, semuanya, transaksinya, dari adanya kasir 1, kasir 2, kemudian dari staf pembelian, juga nanti masuknya ke keuangan ini. Kemudian ini khusus ke penjualan ya, jadi ada berapa transaksi pada hari itu, labanya didapat berapa, seperti itu. Kemudian ada retur penjualan, ini ada detailnya sendiri, jadi kita bisa melihat secara detail apa aja sih retur penjualan yang mungkin nanti bisa menemukan suatu masalah ketika ada stok yang mungkin selisih atau berkurang atau uangnya lebih. Nah, ini bisa juga analisis mungkin barang tersebut hasil dari returan seperti itu. Kemudian ini ada laporan tahunan, sama juga isinya. Ini adalah akumulasi dari per tahun. Jadi seperti itu penjelasan dari laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Kemudian akan saya sajikan data mengenai laporan harian pada akun kasir ya. Seperti ini tampilan laporan harian di aplikasi e-kios. Pada mesin kasir kita buka. Di sini laporan harian ada tanggalnya. Tanggalnya ini bisa kita set ya, maksudnya kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian ada grafik penjualan. Biasa yang disajikan di sini adalah per jamnya. Kemudian ada arus keuangan, transaksi penjualan, jumlah transaksi penjualan, rata-rata belanja customer, total nilai PPN, dan nilai pembulatan. Kemudian di sini ada arus uangnya, datanya ada data masuk dan keluar. Nah, biasanya nanti ini retur masuknya ke bagian keluar. Nah, nanti yang di bawah keterangan kasir 1 di sini tunai. Nah, nanti itu adalah total saldo. Nah, biasanya dari bagian masuk dikurangi bagian keluar. Seperti itu. Nah, nanti biasanya kasir menyesuaikan dengan total saldo dan uang fisik yang didapat. Oke, baik. Seperti itu. Sekian dari saya dan terima kasih.